Hai guys, apa kabar? Ya, kita ketemu lagi di ibadah INZ. Wow, gak kerasa banget ya udah minggu lagi. Dan ini pasti waktu yang ditunggu-tunggu untuk kita ibadah bersama-sama, ya nggak? Iya dong. Nah, apa kabar kalian? Tentunya baik ya. Ayo, gimana belajar di rumahnya? Susah nggak? Pasti tetap bisa dong ya. Nggak ada yang susah, ya kan? Nah, gimana di rumah? Tentunya nggak malas-malasan kan? Nggak nyemil-nyemil sambil main game dan nonton TV kan? Pasti sih, kakak percaya pasti anak-anak INZ ini luar biasa. Mungkin ada yang bantu bersihin rumah, bantuin orang tuanya bersihkan rumah, atau mungkin ada yang bantu orang tuanya masak. Ya pasti anak-anak INZ mah keren-keren lah, nggak mungkin malas-malasan di rumah. Kakak lihat juga nih, banyak anak-anak INZ yang punya pekerjaan-pekerjaan baru. Hah? Pekerjaan-pekerjaan baru? Pekerjaan-pekerjaan baru apa itu kak? Iya, ada yang tangkap ayam, ada yang tangkap sapi. Itu ayamnya lari sama sapinya lari, ya harus ditangkap-tangkap. Nah, terus ada juga nih yang main tiktokan. Ayo, siapa yang main tiktokan? Jangan senyum-senyum sendiri ya. Kakak lihat juga ada yang sampai terbang lagi main tiktoknya. Wih, keren banget. Nah, dan terus juga ada yang main bingo. Dari bingo apa aja yang dikerjain di rumah, dari bingo kesamaan waktu di sekolah, sampai apapun deh. Wih, banyak banget ya. Nah, sekarang kakak juga mau kasih kalian challenge atau tantangan. Tantangan apa itu? Pasti semua tahu dong namanya tebak gambar. Nah, kakak akan kasih teka-teki tebak gambar dan kalian harus jawab. Gambar apa sih ini? Gampang kok. Nah, ini dia gambarnya. Kakak kasih waktu 10 detik ya. Kalau kalian tahu, ayo komen di bawah. Jangan malu cuma komen, karena komen itu gratis. Jadi jangan sampai malu ya, kakak pengen lihat nih nama-nama kalian di bawah. Dan kakak kasih clue. Jawabannya ini terdiri dari 2 kata. Nah, jadi apa ya? Ayo coba dipikirin dulu. Terus kalau tahu, diisi dia di bawah di komen. Ya, hebat untuk teman-teman yang udah bisa jawab, yang tahu jawabannya apa. Good job. Nah, sekarang kita fokus ya. Kakak percaya nih sekarang pasti teman-teman lagi siap-siap untuk mendengar firman yang luar biasa. Nah, jangan sampai rebahan ya. Kakak percaya sih pasti udah mempersiapkan diri yang terbaik untuk dengar firman yang luar biasa. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat nih, minggu lalu kita belajar tentang Paskah, kita merayakan hari Paskah. Tentunya kita tahu dong, kalau Paskah itu adalah hari di mana kita memperingati bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan Paskah itu nggak cuma kita rayakan satu hari aja, tapi kita harus bersyukur sebab Tuhan memberikan kita kehidupan setiap hari. Tuhan menyertai kita setiap hari, dan kebangkitan Tuhan itu untuk kita setiap hari. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Engkau pada hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap apapun yang Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengar firman Engkau. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, Engkau yang membukakan hati kami, sehingga kami mengerti tentang firman Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, kita belajar kan tentang apa itu Paskah. Hari ini kakak akan bagikan sesuatu tentang the best influencer. Apa sih itu the best influencer? Dalam arti bahasa Indonesianya, influence itu pengaruh, dan the best itu yang terbaik.
Sedangkan influencer itu orang yang mempengaruhi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengaruh atau orang yang mempengaruhi dengan luar biasa atau dengan hasil yang terbaik. Nah, tapi sebelum itu kakak mau cerita nih. Tahu nggak gambar ini apa? Tahu? Ya, betul, Menara Eiffel. Tapi kalau teman-teman tahu, pernah nggak ke sana? Mungkin ada beberapa yang sudah, tapi mungkin ada beberapa juga yang belum. Tapi kok kita yang belum, walaupun belum ke sana tapi bisa tahu ya? Nah, terus ada gambar ini juga nih. Tahu ini apa? Ini Candi Borobudur. Sama nih, ini benar-benar keren banget. Mungkin beberapa ada yang udah pernah ke sini, tapi mungkin ada juga beberapa yang belum. Tapi kalau kita lihat, kok kita bisa tahu dua tempat itu walaupun kita belum pernah ke sana ya? Nah, ini adalah karya terbesar yang orang buat. Iya, walaupun kita belum pernah ke sana atau mungkin kita nggak pernah lihat pembuatannya, tapi karyanya itu terkenal dan sampai sekarang orang pengen banget ke sana. Nah, kalian kan pada keren-keren nih. Kakak mau tanya nih, tahu nggak karya terbesar lebih keren daripada ini berdua? Nah, jawabannya adalah ini dia. Kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Kok bilang karya terbesar, Kak? Iya, coba kita lihat, bayangkan. Dia Tuhan, dia itu Raja. Tapi dia mau untuk jadi anak bayi. Bahkan lahirnya di kandang lagi, di kandang domba. Kalau kita lahir di kandang aja pasti nggak mau kan? Ini bayangin Tuhan, Raja, dia mau jadi bayi dan bahkan mau lahir di kandang. Terus dia mau mati di kayu salib. Coba lihat di kepalanya itu. Ada mahkota duri. Badannya coba banyak darah. Dia disiksa. Dia Tuhan, tapi dia mau disiksa. Bayangin seberapa hebat Tuhan kita. Lalu, karena Tuhan kita ada Tuhan yang hebat, dia bangkit. Coba lihat itu. Kuburnya terbuka. Karena dia Tuhan, dia bangkit. Dan yang terakhir, dia naik ke surga. Nah, karya ini lebih besar daripada hal-hal yang kita tahu. Mungkin Menara Eiffel tadi atau Candi Borobudur tadi. Ini lebih besar yang Tuhan lakukan. Kalau tadi Candi Borobudur, Menara Eiffel itu karya terbesar yang orang buat untuk dirinya sendiri. Nah, kalau ini semua adalah karya terbesar yang Tuhan lakukan untuk kita. Untuk kita, iya. Untuk saya, untuk kamu, iya untuk kamu, iya kamu. Nah, oke, kakak mau cerita nih. Ada yang namanya Paulus dan Petrus. Paulus itu dulu dia ini gak suka sama orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus. Dia gak suka dengan penyembah-penyembah Tuhan Yesus. Bahkan saking kejamnya dia mau menghabisi nyawa dari murid-murid Tuhan Yesus. Kejam banget kan? Dan kita lihat ketika Tuhan Yesus menemui dia, akhirnya dia bertobat. Dia menjadi rasul yang luar biasa dan dia memberitakan Injil kemana-mana. Nah, sebelahnya Petrus. Petrus ini murid Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak? Waktu Tuhan Yesus sebelum mau disalibkan, dia menyangkal Tuhan Yesus. Ini ibarat kayak ada orang tanya, itu mama kamu ya? Itu papa kamu ya? Terus kamu jawab, enggak, aku nggak kenal. Enggak, aku karena nggak kenal mereka sebanyak 3 kali lagi. Nah, Petrus itu lakukan itu. Kamu kenal Yesus ini nggak? Enggak, aku nggak kenal dia. Dia menyangkal Tuhan. Bahkan ketika dia putus asa, dia mau kembali lagi menjadi nelayan. Tetapi ketika Yesus bertemu mereka, ketika Yesus bertemu Petrus, akhirnya Petrus kembali menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Bayangin, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, Tuhan tidak melihat masa lalu mereka, tetapi menjadikan mereka luar biasa. Kita baca di Efesus 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa
yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, dari ayat ini kita belajar sesuatu. Kalau semua dari kita adalah orang yang dulu mempunyai pikiran yang jahat. Kita adalah orang yang jatuh dalam dosa. Tapi ada satu hal yang baik, ada satu hal influence yang luar biasa yang membuat kita harus mengerti sebuah kebenaran. Apa itu? Yang pertama, Tuhan Yesus mengubahkan kita ketika Tuhan Yesus menemui kita. Lihat, ketika Tuhan Yesus menemui Petrus yang awalnya berdosa, Petrus yang awalnya melakukan pembunuhan terhadap murid-murid Yesus, akhirnya Tuhan Yesus mengubahkan hidup dia menjadi orang yang luar biasa. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus tidak melihat kesalahan yang pernah kita perbuat. Mungkin saya pernah lakukan kesalahan yang luar biasa, Kak. Atau mungkin saya pernah lakukan dosa yang mungkin saya rasa itu dosa paling terburuk dalam hidup saya. Enggak. Tuhan Yesus tidak pernah melihat kesalahan yang pernah kita perbuat. Dia menghapus identitas kita yang salah dan menggantikannya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, coba lihat nih, kakak punya gambar yang bagus. Tenoret, siup, tum. Wah, siapa yang tahu ini? Ya, ini dia Naruto. Sorry, salah. Ini Power Ranger. Coba lihat, kok Power Ranger-nya bisa berubah? Ya, karena ada influence, karena ada pengaruh. Pengaruhnya itu adalah kuasa atau kekuatan yang dia dapat dari jam tangannya tuh. Akhirnya dia bisa jadi Power Ranger. Nah, pertanyaannya, apakah kebangkitan Kristus sudah influence hidup kamu? Apakah kebangkitan Kristus sudah mempengaruhi kehidupan kamu? Apakah kebangkitan Kristus sudah merubah hidup kamu? Iya, kamu, aku dan kamu. Oke. Tadi kakak bilang tuh, Tuhan mengubah identitas yang salah dan menggantikannya menjadi identitas yang sesuai dengan firman Tuhan. Emang apa aja sih, Kak, identitas yang salah? Guys, ini dia. Ini yang kita sering lihat banget, identitas yang salah. Aku kan hanya anak biasa doang. Aku dari kampung. Aku anak-anak yang biasa lah, nggak bisa buat apa-apa. Atau mungkin, aku kan nggak punya masa depan. Aku aja hidup seperti ini, mungkin aku nggak punya masa depan. Atau aku kan nggak punya bakat hebat. Aku nggak punya bakat yang luar biasa. Aku nggak terlalu jago lah. Atau mungkin aku gagal banget di sekolah. Aku nggak bisa dapat nilai-nilai yang bagus. Terus ini yang paling sering, termasuk yang pernah kakak bilang. Kenapa ya aku nggak seperti anak-anak yang lainnya? Kenapa ya aku nggak hidup seberuntung seperti mereka? Nah, guys, ini kebenarannya. Ini identitas yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, kita diciptakan dahsyat dan ajaib. Kita, iya, aku dan kamu juga. Kamu diciptakan dahsyat dan ajaib. Kalau nggak percaya, coba buka Mazmur 139:14. Itu firman Tuhan yang Tuhan buat khusus buat kamu, buat aku juga. Nah, yang kedua, kita punya masa depan. Coba dibuka ayat Amsal 28 ayat 13. Masa depan itu bukan cuma buat kakak atau buat aku, tapi juga buat kamu. Nah, yang terakhir, yang paling keren nih. Tuhan sudah merancangkan kita bahkan saat kita masih di kandungan. Jadi waktu kita masih di kandungan, itu Tuhan sudah merancangkan hal yang luar biasa buat kita. Itu saking spesialnya kita. Nah, yang kedua adalah kita diselamatkan Tuhan Yesus. Kalau yang pertama tadi, kita menerima perubahan ketika Tuhan Yesus menjumpai kita. Yang kedua adalah kita diselamatkan Tuhan Yesus. Coba kita buka Efesus 2 ayat 4-6.
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, jadi ayat ini bilang, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan, kita tetap diselamatkan. Mati oleh kesalahan-kesalahan itu seperti apa sih? Nah, mati oleh kesalahan-kesalahan itu seperti kita susah keluar dari dosa tersebut, atau kita susah lupa dosa tersebut. Contoh, aku sering banget nih marahin orang tuaku, aku sering banget membentak-bentak mereka, aku sering banget gak bersyukur. Nah, itu salah satunya. Sekalipun dosa kita besar, tapi Tuhan menyelamatkan kita. Aduh, kok merah ya? Merah banget. Nah, ini ibarat dosa kita. Coba lihat, merah banget kan? Gila, serem banget merahnya. Merah banget, kental merahnya. Kok hilang merahnya? Kemana merahnya? Ternyata merah itu ibarat dosa kita. Sekalipun dosa kita banyak, Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita tanpa syarat, dan bahkan lihat di layar kita merahnya itu hilang. Nah, berikutnya lihat ini. Ini kain, namanya kain kesumba. Merah kan, merah banget. Tapi ketika Tuhan mengampuni kita, mau kain semerah kayak gini, itu bisa jadi putih seperti bulu domba, halus, bersih. Nah, itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Keren kan? Keren guys, itu Tuhan kita. Yang ketiga, kita memiliki tujuan hidup. Tadi yang pertama apa? Tuhan mengubah hidup kita ketika Tuhan Yesus menemui kita. Yang kedua, kita diselamatkan. Dan yang ketiga adalah kita memiliki tujuan hidup. Coba kita baca di Efesus 2 ayat 7 dan 10. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, coba dibaca lagi ayatnya. Kita ini buatan Allah, bukan kakak doang, bukan pendeta-pendeta aja, tapi semua, termasuk kamu. Kamu ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Berarti ibarat karya terbesar, kita ini termasuk karya terbesar yang Tuhan lakukan. Nah, Tuhan Yesus itu gak cuma nemuin kita, lalu ngubahin kita dan menyelamatkan kita, tapi Dia memberikan juga tujuan hidup pada kita. Memberikan tujuan. Terus tujuannya apa, Kak? Emang apa tujuan untuk saya, Kak? Nah, tujuannya adalah berbuah. Berbuah? Tapi kan aku bukan pohon, Kak. Aku gak bisa jadi buah, gak bisa buat buah. Berbuah itu apa sih? Berbuah itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang lain. Berdampak untuk orang lain. Berbuah di mana aja, Kak? Berbuah di rumah. Sama orang tua. Kita menjadi anak yang luar berbakti, anak yang luar biasa. Kita taat sama orang tua. Kita rajin di rumah. Kita berbuah di rumah. Mungkin kalau kita punya adik atau punya kakak, kita menjadi contoh dan berkat untuk mereka. Lalu di sekolah, kita berbuah di sekolah. Kita jadi murid yang luar biasa. Ingat, gak ada namanya anak yang bodoh. Tuhan tidak menciptakan anak yang bodoh. Waktunya kita untuk rajin belajar, karena ketika kita rajin belajar, kita bisa mencapai apa yang ingin kita pelajari. Nah, di sekolah kita menjadi murid yang luar biasa. Tentunya anak-anak INZ gak pernah nyontek dong. Kakak percaya anak-anak INZ itu keren, dan pasti ketika di sekolah melakukan yang luar biasa. Terus berbuah di teman-teman. Waktu sama teman-temannya, dia mengerti bisa jadi anak muda yang luar biasa. Dia
dia bisa jadi berkat, kita berbuah menjadi teladan, kita berbuah dengan sikap kita sehingga teman-teman kita bisa melihat. Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu diri sendiri. Karena buah itu pasti bisa dirasakan oleh banyak orang. Jadi kita harus bisa berbuah untuk diri sendiri. Seperti apa? Kita berubah oleh pembaruan sikap. Contoh Kak, dulu aku malas, sekarang aku rajin. Dulu aku gak suka bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, sekarang aku suka bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Dulu aku suka membentak orang tua, tapi sekarang aku menyayangi mereka. Nah, itulah perbuahan dalam diri sendiri. Ingat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada yang tahu? Cobek? Nah, kalau cobek itu fungsinya untuk ngulek sambal. Itu fungsinya. Tapi di sini dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, jadi kita ini disiapkan untuk pekerjaan yang baik. Keren kan? Keren! Jadi kita ini diciptakan untuk hal-hal yang luar biasa. Gimana? Ada dari belajar sesuatu? Kalau kita semua ini diciptakan Tuhan dengan luar biasa. Kita diciptakan Tuhan untuk berbuah. Ingat yang pertama tadi adalah Tuhan mengubah kita ketika Tuhan Yesus menemui kita. Yang kedua adalah kita diselamatkan. Dan ketiga adalah Tuhan memberikan kita tujuan. Kakak tutup dengan sebuah cerita. Ini cerita tentang Adam dan Hawa yang bersembunyi ketika mereka berbuat dosa. Lihat guys, mereka tampak ketakutan. Mereka takut karena sudah buat dosa. Tapi tahu nggak guys, apa hal yang luar biasa? Tuhan mencari mereka. Jadi kalau kita bertanya, Tuhan, gimana cara Tuhan menemui saya supaya saya mau berubah? Jawabannya adalah Tuhan terlebih dahulu sudah mencari kita. Bahkan saat kita berdosa, bahkan ketika kita marahin orang tua kita, bahkan ketika kita membentak kita, Tuhan tuh lagi cari kita, manggil nama kakak, manggil nama kamu. Kayak gitu. Jadi waktunya yang kita buat adalah sekarang. Kita perlu membuka hati kita untuk menerima Tuhan. Nah, coba lihat ini. Paulus tadi berdosa, dia membenci murid-murid Tuhan, tapi akhirnya Tuhan mengubah hidupnya menjadi luar biasa. Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, yang bilang, aku gak kenal Yesus. Akhirnya dia juga putus asa. Tapi akhirnya Tuhan membangkitkan dia, mengubahkan dia menjadi murid yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, bagaimana influence atau pengaruh dari kebangkitan Tuhan pada aku dan kamu? Apakah kamu sudah siap untuk menjadi berkat untuk orang lain? Apakah kamu sudah siap menerima influence itu dari Tuhan? Apakah kamu sudah siap untuk dikenal sebagai anak muda yang luar biasa dalam Tuhan? Waktunya huddle time. Yang pertama, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Dan yang kedua, apa yang akan kamu lakukan setelah mendengar firman ini? Ayo, waktunya kita jadi anak muda yang luar biasa. Waktunya kita jadi anak muda yang berbuah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami mengetahui firman Engkau hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau mati dan bangkit untuk kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau mengubahkan hidup kami Tuhan. Engkau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Dan Engkau memberikan kami tujuan di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memakai hidup kami agar kami bisa berbuah Tuhan di rumah, di sekolah, untuk teman-teman kami Tuhan, dan berbuah untuk diri kami sendiri Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan, dan pakai kami Tuhan untuk menjadi anak muda yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Engkau, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, thank you semuanya untuk dengerin ibadah INZ pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan dan bye.